Oke, halo teman-teman Republic of Speed. Akhirnya kita kembali, tapi dengan program baru kita bertiga nih di Republic of Speed Podcast bersama saya Aldi Maulana. Dan saya ada Rizky Ramadan. Dan tentunya tidak lain dan tidak bukan saya Alin Prat Pretpot. Oke, kita ngapain nih ngumpul-ngumpul kayak gini nih? Ngomongin apa sih kok ngumpul-ngumpul? Jadi di Rose Podcast ini kita akan membahas banyak hal. Salah satunya adalah motorsport yang kita bahas kali ini. Oke. Dan begitu Aldin. Apa? Apa tuh yang keduanya, Din? Gak ada. Jadi emang ini segmen baru aja, kita pengen bahas-bahas atau ngasih komentar tentang balapan yang ada di weekend kemarin ya. Betul. Jadi Di kita weekend bakal kemarin bahas tuh ada apa tuh? aja sih balapannya ya? Weekend kemarin yang pertama kita punya balapan Republic of Speed sendiri, Din. Oh ya, Super GT, betul. Terus ada F1, ada World Superbike. Ada Superbike. Betul. Oke, Tapi kita bahas apa nih? itu. Kita bakal bahas F1 kali ya, Dam ya? F1 dulu boleh. Oh, langsung pinnacle-nya langsung ya. Oh, jelas. Biar- Kalau Super GT nanti lah, kita di akhir-akhir kita bahas. Boleh. Dimulai dari sesi free practice dulu kali ya. Itu kan pas di F1 free practice-nya yang sebenarnya siapa tuh? Langsung kuali aja, langsung kuali. Kuali aja lah, Boleh. practice dia ini. Kuali. Gimana kualinya? Om Aldin nonton? Kualinya kan sempat hujan dulu ya? Ya, sebelumnya iya. hujan kan? Sebelumnya hujan. Iya. Tapi ditunggu agak delay kan kualifikasi itu sebenarnya. Sebenarnya sih kualinya nggak delay ya, cuma normal terus banyak yang spin kan, jadi ada red flag gitu. Sempat red flag. Aku ketinggalan Lagi-lagi red flag. Sergio Perez crash lagi. Nah, itu kemarin tuh Sekian sempat kali lihat ya. katanya apa si Sergio Perez tuh kan nggak dapet update dia. Oh gitu. Tapi kan dapat update tuh si belakangnya tuh jadi beda lah si aeronya. Si Perez tuh nggak dapet tuh. Apakah memang sengaja biar nggak dilanjut kontraknya apa gimana itu ya? Kayaknya itu masih uji coba juga deh. Jadi diuji coba di first driver. Kayaknya sih ya. Masih kira-kira ya. Ya bisa-bisa aja sih Red Bull emang pengen nendang Perez dengan cara halus ya. Tapi kalau misalnya dia mau nendang Perez, kenapa dia harus dikontrak dulu gitu loh? Kan kita nggak Ya. tahu break clause kontraknya kayak apa sebenarnya. Ada performance clause sih katanya harus posisi 8 atau nggak lebih dari 100 poin dari Verstappen. Kalau nggak mau di kick. Ditendang. Ya. Wow. Ya, Iya. memang inilah ya. Tapi salah satu korban Perez crash tuh George Russell malah out Q1 ya Om ya. Betul, di Q1 malah hilang. Kemana tuh si Russell tuh? Karena habis faktor hujan nggak sih? Jadi kayak belum maksimal gitu. Aspalnya apa gimana sih? Ya kayaknya track evolutionnya kan makin lama makin gripnya makin bagus ya. Tapi dia cuma ngisi satu hot lap kayaknya di Q1. Terus itu ya. Terus nih. Ntar ada yang terpanggil. Si Russell tuh itu apa angin-anginan kadang bagus, kemarin kan podium, kadang lagi jelek-jelek. Yang mana Sama kayak Perez dong. Perez gak tahu dia mah di bawah terus kayaknya sekarang. Iya, tapi hasilnya Cuman lumayan juga. entah kenapa sekarang Mercedes lagi perform tapi ya kelihatan dari si McLaren juga udah lumayan udah bagus-bagus sekarang di depan front row terus. Wah, kalau McLaren emang kayaknya paling ini ya. Kayak udah setara Red Bull nggak sih atau lebih bahkan? Kayaknya sih lebih ya McLaren deh. Punya kelebihan. Lebih bisa dibawa dua pembalapnya kan daripada Red Bull cuma satu. Red Bull yang bawa cuma bisa Verstappen. Karena mungkin sengaja juga pengen arah pengembangannya sama si Verstappen di gaya dia bawa banget kan pernah sempat komentarnya si Perez kan waktu itu pernah susah dibawa dia. Memang Tapi gaya sekarang banget. juga susah bawa. Iya, sampai sekarang kayaknya emang Verstappen doang yang bisa bawa. Verstappen aja tapi ngeluh terus. Nah kan kemarin juga pas balap tim radionya malah lebih seru daripada balap ya kayaknya.
Terus di Q2 ada yang out itu Albon ya. Albon, Haas juga dua-duanya out. Perez out juga gitu. Perez out di Q1. Oh, Q1 ya. Ya. Mm-mm. Tapi Bottas ya bisa masuk ke Q2. Oh, Bottas juga out. Tapi Bottas sempat masuk di Q2 dulu kan. Iya, masuk di Q2. Terus Q3 dua McLaren front row lockout. Terus Tsunoda crash, red flag. Jadi banyak yang gak sempat. Temannya sendiri juga nggak bisa, Ricciardo. Padahal Ya. Yang sayang batu pembalap favorit aku tuh Om. Alonso jadi nggak bisa hot lap. betul. Alonso apakah akan lanjut tahun depan? Alonso sampai 2026 lanjut kan. Lanjut nih kontraknya. Set itu udah 42 tahun, coy. 2026 berarti umur 44 tuh. Iya. Ya, tapi pembalap zaman dulu-dulu juga tua-tua kan sebenarnya. Betul. Iya, betul. Tapi yang hebatnya dia kan masih perform aja, udah umur 42. Cuma emang mobilnya aja kayaknya belum ngedukung dia buat perform sekarang. Tapi dibanding timnya, teammate-nya jauh. Ya, jauh. Tapi finishnya deket-deket mulu. Tapi awal-awal musim kan jauh dong. Betul ya. Poinnya jauh poinnya. Iya, betul. Lebih berpengalaman sih yang jelas ya, guys. Ngantuk dia. Kenapa sih? Pengen tidur aja nih. Terus apa lagi nih? Kita udah di Q2 kan akhirnya siapa? Verstappen yang harus mengakui keunggulan McLaren kan, dua McLaren. Iya, McLaren di satu. front row lockout. Emang secara pace kayaknya McLaren lebih punya ya pace ya. Apa karena tipikal tracknya ini nggak terlalu betul speed karena high downforce ya? Lebih nikung-nikung belok-belok kan gitu. Katanya kan Hungaroring tuh seperti Monaco tanpa barrier ya. Oh ya. Nah, betul, sempit sebenarnya sih itu. Itu sih kalau kita lihat Monaco, Red Bull juga nggak bagus sebenarnya. Apa mungkin emang nggak cocok kali ya? Mungkin Ya, ya karena tipikal tracknya nggak cocok. Kelihatan lah dari si Verstappen-nya yang nge-push banget juga kan udah kelihatan banget itu. Agak Tapi susah dia juga sih. loh. Iya bisa ketiga tetap dengan keadaan mobil yang kayak gitu, kalah banget sama Perez kan. Tapi yang paling ketinggalan, yang paling telat progresnya kayak Ferrari ya. Betul. Ferrari di Monaco kan dia pole sama menang kan. Sekarang di Hungaroring yang karakteristiknya sama kayak Monaco, dia cuma posisi 4 ya kemarin ya. 45 di kualinya. di kuali 4. Nggak salah ya. Carlos Sainz ya keempat. Leclerc ke-6. Leclerc. 5-nya ini ya Hamilton ya. Hamilton ya. Mulai ada kelihatan. Hamilton juga bagus banget sebenarnya di musim-musim sini di Mercedes sekarang, malah Russell yang hilang. Ya mulai ya. Tapi nggak ada penyesalan kayaknya Hamilton ke Ferrari juga. Iya sih. Kenapa terus emang? Kenapa? Tidak ada penyesalan gimana maksudnya? Karena menurut gue sih Hamilton pindah ke Ferrari bukan karena performa ya, tapi lebih karena Mercedes itu udah menyiapkan pengganti Hamilton, mungkin dia tersinggung atau nggak merasa first driver lagi. Iya sih. Sementara di Ferrari kan dia jadi tumpuan utamanya lah kira-kira ya. Menurut lu yang bakal gantiin Lewis Hamilton siapa? Antara 3 orang menurut gue. Satu Antonelli pasti. 2 bisa jadi Carlos Sainz. Belum fix tapi bisa salah satu kandidat kan. Yang ketiga ini pasti nama dari ini nih. Yang ketiga nih surprise adalah Verstappen. Kok bisa? Verstappen kan masih ada kontrak. Bisa aja kan? Bisa aja. Ya benar sih. Cuman ngapain harus pindah ke Mercedes? Daripada di Red Bull apa?
Udah nggak ada Adrian Newey. Tahun berapa? 2026 juga ganti kan? Udah Oh, udah kontrak 2026 musim. ganti. Adrian Adrian Newey udah Newey nggak udah ada. pensiun apa pindah pabrikan dia? Pindah Belum doang tahu. sih kayaknya. Belum Kayaknya tahu. pindah doang sih. Tapi pada nggak tahu. Ya terserah dia ya. Kemana sih, Dam? Apa tuh? Adrian Newey. Ke Aston Martin apa ke Williams sih? Rumornya sih dia nolak Ferrari ya katanya ya. Nolak Bisa Ferrari. Bisa jadi dia nolak ke Ferrari, bisa jadi ke Aston Martin atau Williams. Wow. Amazing, man. Mungkin Aston Martin, mungkin. Mungkin. Karena duitnya ya. Karena duitnya. Iya sih, apalagi ntar juga Aston Martin, Honda lagi yang megang. Wah, itu gimana ya? Mesinnya Honda. Tapi udah ya. Langsung ke balap kali ya. Kita bahas balap aja deh, kita bahas balap. Benar-benar seru. Jadi kemarin kalau Aldin sama Om Aldi ngasih rating berapa nih kemarin nih? Rating balapan. 10 tuh seru, 1 tuh nggak seru gitu. Kira-kira berapa kemarin ratingnya? Kalau aku bilang dibandingkan dari balapan-balapan sebelumnya cukup seru sih, cuma nggak tahu ya, aku karena ada hal something di terakhir-terakhir balap mengurangi rasa seruku ya, jadi 7,5 mungkin. Kenapa? Yang terakhir-akhirnya emang kenapa Om Aldi? Tim order ya. McLaren ya. Kalau Aldin gimana Aldin? Berapa kira-kira ratingnya? Gue masih kasih 8 lah. Kenapa kasih 8? Karena pertama kita biasa Verstappen mulu ya, udah pusing kepala gue dengar suara kebangsaan Belanda terus ya. Walaupun aku penggemar Verstappen loh, aku juga penggemar, tapi nggak, kalau Verstappen terus yang menang kan kurang ya. Iya, makanya udah itu juga ya ada anak-anak muda lah sekarang kan, si Norris sama Piastri sama si Lewis juga akhirnya kan bisa Grand Prix ke-200 kan podium dia ya. Hamilton. Ya, ini anak muda, tapi yang dibahas Hamilton. Ya itu anak muda 2 ada di depan, sama ada si Lewisnya itu yang ini. Verstappen kan muda juga, Den. Seangkatan Norris nggak sih? Lah, dia udah screen time-nya udah kelamaan ya. Terus tapi kalau gue sih ngasih rating 5 ya sebenarnya. 5 malah. 5. Kenapa, Dam? Karena kalau lihat balapnya aja ya, sebenarnya nggak seru balapnya aja tuh. Overtake-nya kan cuma DRS doang, nggak ada yang lain. Betul sih. Ya di tikungan pertama itu paling pertama atau kedua doang kan? Satu atau dua, betul. Tapi yang bikin jadi seru kan karena drama-drama tim radio dari McLaren. Iya. Terus Verstappen ngomel-ngomel ke Gianpiero Lambiesi juga kan. Betul. Yang seru justru tim radio daripada balapnya. Balapnya sebenarnya biasa-biasa aja kayaknya deh. Yang paling layak. Ininya doang pas undercut si Norris, terus udah gitu si Verstappen yang udah nyodok si Lewis, udah gitu yang paling kontroversialnya yang pas minta trim ordernya itu. Sejauhnya ya udah monoton. Iya, sisanya gitu doang kan. Jadi makanya gue kasihnya 5 sih kayaknya ya. 5 malah ya. 5 kayaknya. Aldin 8, aku 7,5. Aldin 8 ya. Aku 7,5. Masih ada senggolan lah. Itu menurut lo gimana? Kalau kita bicarainnya dulu deh, insiden si Lewis sama si Max tuh gimana menurut lo? Atau yang start dulu, Din? Dari start dulu dong, dari start dulu lah. Mungkin bisa bahaskan pertama tuh barengan tuh dempetan bertiga. Betul. Piastrinya di tengah, di kanan, di dalam, terus Norris di tengah. Terus coba kita ada fotonya nggak deh? Coba nih kita tampilin nih. Dari wide. Nah, ini. Ini kan kondisinya Verstappen di luar tuh. Verstappen paling keluar. Piastri kan startnya bagus nih. Bagus banget, lebih bagus dari Norris ya. Dipepet sama Norris ke dekat mepet tembok kan, akhirnya dia dapat inside. Kayaknya emang nggak ada yang salah sih ya. Verstappen keluar cuma ya memang 3 wide itu memang insiden aja itu mah. Racing insiden aja ya. Racing line-nya memang. Habis itu juga dikasih lagi kan posisinya kan. Ya walaupun awalnya juga nggak terima juga kan si Verstappen ngasih karena dia ngerasa didorong sebenarnya. Betul. Tapi dari kejadian itu yang untung kan Piastri ya. Gapnya jadi 3 detik kan kalau nggak salah ya.
Karena udah dari Verstappen kan awalnya 1,5 detik doang ya. Gara-gara dikasih ya harus mundur tuh. Jadi 3 detik. Mm-mm. Terus Alonso kan nyusul Sainz ya di lap pertama. Cuma emang Aston Martin yang nggak punya pace ya turun lagi jadi. Dapat lagi ya si Sainz. Ini pada beda banget sih, emang kayak susul-susulan juga Verstappen juga agak kesulitan kayak nyusul Mercedes. Iya. Tapi di stint pertama relatif nggak ada prahara ya kayaknya. Susul-susulan ya. Tapi Ya, kalau itu ada Normal-normal aja ya. ya, ya semuanya punya pace masing-masing jadi Mm-mm. Terus di stint kedua nih yang tadi lu bahas Din. Nah, ya yang undercut itu tuh. Hamilton, Mana coba Hamilton fotonya? mana nih? Hamilton, nah ini dia. Nah, ini Verstappen cosplay jadi toprak nih. Sampai stupid gitu loh. Sampai stopi gitu deh. Kayak gitu sakit gak sih jatuhnya ya? Kan nggak ada shifting keras kan itu suspensi. Iya. Jatuh. Waduh, itu sakit pinggang itu kayak harusnya. Kembali Nah, lagi sebenarnya ya Verstappen menjadi Verstappen menurut gua tuh ya memang dia mah kan begitu gerasak gerusuk dia mah. Iya, tapi ya seru sih. Nggak. Ini salah satu yang bikin seru, tapi Dia kan sebelumnya tuh di radio tuh ngomong apa ya? Udahlah apa katanya berhenti ini tuh gua udah berusaha untuk nyelamatin apa yang tersisa kan kata si Verstappen ngomong gitu kan. dia berusaha nyelamatin balapnya kan pada saatnya habis itu ngomong. Dia berusaha untuk bisa dapat podium lah minimal. Cuman ya memang ini kelihatan entah ya menurut gua maksa sih menurut gua mah. Ya kalau ini sih maksa. Apalagi yang di sebelumnya juga kan dia sebenarnya sudah berhasil overtake Hamilton, tapi dia overshot kan keluar di tikungan kedua. Betul, beberapa lap sebelumnya udah sering banget kan battle terus sama si Hamilton atau sama si Sainz juga sempet kan. Cuman kalau yang ini padahal lap tuh masih banyak ya kenapa dia Betul, ini kan, kenapa seburu-buru itu gitu. Kayak Sebenarnya kayaknya nggak pengen buru-buru deh. Cuma si Hamilton ini kejadian ini kan sekalian overlap back marker kan ya? ya si siapa tuh? si Albon ya kalau nggak Albon salah. apa Sargent? Williams deh pokoknya. Mm-mm. Jadi mumpung ada kesempatan kali ya. Tapi yang hebatnya ini nggak ada yang out loh. Nggak ada yang Nggak sampai rusak. begini kotaknya. Nggak ada yang Betul. rusak. Tetap Betul. lanjut. Beda dari yang Karena sebelumnya kan sama Norris tuh. Nah, kemarin sama Norris cuma kontaknya dikit doang, dua-duanya hampir out. Sampai mental. Memang sentuhannya sama ban kali ya. Pure ban kali. Kalau kemarin sama Norris mungkin velgnya udah nyentuh kali ya. Terus katanya kan si Lewis dia bilang komplain bahwa he move under braking. Menurut lu gimana tuh? Itu bukannya Verstappen yang ngomong kalau Iya, Verstappen yang ngomong kayak gitu. Menurut lu gimana? Apakah itu sah aja atau gimana menurut lu? Kalau dilihat sih emang kayaknya ada dikit ya, cuma normal karena udah dekat apex Udah kali ya. racing lah, udah apex. Dan menghindari juga kali si Lewis. Soalnya ini kalau gerakan-gerakan Hamilton sih yang sering gue pakai di e-sport sih ya sebenarnya ya. Defend kayak gini sih sering banget gue pakai sih sebenarnya di e-sport ya. Iya benar. Dan ya udah wajar lah sebenarnya di balapan mah ya udahlah. Cuma karena mungkin mobil open wheel kali ya, jadi kontaknya bisa sampai kayak gini karena ban kan. Karena kalaupun nggak kena ban, misalnya itu Hamilton menghindar, Verstappen pun bakal overshot dan diambil lagi dari sisi dalam sama Hamilton itu. Karena emang lebih banget. Justru yang rugi di Verstappen sampai di belakang Leclerc kan. Betul. Malah nggak bisa nyusul lagi dia, kayak kehilangan ini aja udah. Hilang banyak waktu. Atau mungkin ada damage juga di floor ya, pas abis topi gini. Bisa jadi. Atau suspensi ya, lebih ke suspensi kayaknya kayak gini nih. Mungkin. Entah, tapi untungnya masih bisa finish top 5 lah ya. Top 5. Jadi aku pikir bakal disusul sama Sainz karena udah emang udah deket motor, kan? Udah mental kayak gini mobil. Ya sulit ya. Memang balapan yang sangat amat tidak begitu tapi tidak begitu menyuguhkan banyak gimana ya. Tapi kalau selain momen ini apa coba yang
yang membuat balapnya spektakuler kemarin? Spektakuler Ya, dalam tanda kutip negatif kalau aku bilang ya. Nggak yang kan tadi wah kayak gitu. Alin kan bilang nilainya 8 nih, Ah, balapan ini nih. Tapi kalau bukan karena momen tadi, apa yang membuat nilai balapan ini nilainya 8 nih? Piastri lah. Piastri, Norris, McLaren berhasil bisa perform sama Lewis. By design kan, bukan pure Ya, pace. makanya itu tadi gue mau nanya, menurut lo sebenarnya yang layak menang tuh sebenarnya siapa menurut lo? Kalau Nah, nggak tim order itu Piastri atau Norris menurut lo? ah. di awal di stint 1 Piastri menurut gue. Layak, memang dia pantas lah disuruh menang. Stint Dari 1 mah layak memang betul. dari stint pertama udah kelihatan Piastri yang layak menang ya, menurut gue. Tapi Karena pace-nya lebih kenapa? bagus. Karena pace lebih bagus dan overtake pure pace on track kan. Hmm. Terus yang membuat nggak layak justru McLaren sendiri ya. Karena ngebiarkan si Norris suruh pelan, suruh ngasih jalan ya. Bukan. Tadinya kan 1-2, satunya Piastri, duanya Norris kan. Ya. Terus Norris undercut, pit duluan tuh di stint terakhir. Hmm. Alasannya buat mengcover Hamilton. Ya, biar nggak undercut. Padahal gap ke Hamilton juga 10 detik lebih. Jadi mungkin di situ gue nilainya emang McLaren pengennya Norris menang ya. Ya Tapi undercut 2 lap pasti kesusul nggak sih Piastri kan? Iya sih. Yang menjadi pertanyaan kenapa Norris pit duluan kalau emang mau Piastri yang menang. Piastri yang menang. Nah, kalau udah Norris undercut terus Norris nggak mau ngalah, justru Norris benar-benar aja sebenarnya kalau kata gue sih. Yang jadi yang salah sebenarnya McLaren ya. Timnya ya. Tapi kenapa kayak gitu kan awalnya sudah dari awal bikin strategi kayak gitu, dia undercut udah berhasil di depan kan, awalnya juga Norris nggak mau kasih kan, ya udah kalau mau ambil kejar gitu kan, sampai Piastri juga suruh deketin tuh. Makanya Norris makin kenceng, malah dibilang bannya terlalu ngepush, alasan supaya tetap melambat. Terus Jadi somehow McLaren membuat satu finish 1-2 tapi 1-2 yang tidak membanggakan deh. Padahal 1-2 loh. 1-2 untuk apa? Ditukar untuk apapun juga tetap juga 1-2, nggak ada perbedaan gitu. Justru kalau mau Piastri pit duluan, harusnya ya. Apa ada ini kayak ada. Tapi aneh juga sih McLaren minta tim ordernya tuh nanggung ya. Kenapa nggak bilang suruh tuker aja? Kenapa pakai bilang suruh pelan di turn 4, turn 11, turn 16? Nggak direct ini ya, direct perintah. Berusaha untuk secara halus, tapi mau bagaimanapun halus pun udah kelihatan gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak halus juga kan? Makanya. Akhirnya kan Norris dibilangin, kamu perlu teammate-mu ini championship supaya menang. Lebih ke ini kali, kalau di F1 mungkin ke brand image aja kali. Iya, tapi ya brand image kayak gimana? Kayak gini image-nya malah. Tapi McLaren pasti bakal nyesel kalau misalnya Norris di race terakhir kalah championship bedanya 6 poin. Pasti bakal ngeliat melakukan ini deh. Pasti dia ngerasa, kenapa gitu. Kenapa nggak prioritasin Norris untuk championship? Padahal mereka kan punya potensi buat menang gitu loh. Makanya. Tapi atau kalau poinnya emang kan nggak deket-deket amat, tapi si Norris sama Verstappen kan. Tapi masih ada 11 balapan. Masih 11 balap. Siapa yang tahu? 11 balapan kali 25 poin. Kali sprint race masih ada 3. Kali 11 poin fastest lap tiap balapan. Masih banyak, Din. Iya sih. Dengan pace Red Bull kayak sekarang ya sebenarnya. Yang rada menurun sebenarnya ya Red Bull ya. Iya. Coba kita ada, bahkan kesusul bisa ya. Kita ada poinnya nggak? Ada foto poinnya. Coba kita tampilin poinnya nih. Boleh, kita tampilin dong. Biar pada roster pada lihat. Roster. Jadi ini ya, bagus juga roster. Tuh. Ini nih posisi pertama Piastri, kedua Norris, 3 Hamilton.
Udah Leclerc, Verstappen. Ini mah hasil balapan, poin. Ini yang balap dulu pelan-pelan atuh sayangnya. Oh, oke. Nah, ini poin nih. poin Jauh balap tuh. nih. Tetep, tapi mah nggak sampai 100 poin, Din. 76 poin doang loh. 76 poin, 76 poin itu 3 balapan. 3 Tiga balapan. race, tiga balapan Verstappen diem aja udah nyamain dikit ya. Kan satu balapan Tinggal bisa 1 26 plus fastest lap tuh. Betul. 3 balap, ini 11 lagi sisanya. Sementara Verstappen kan nggak punya pelindungnya dia ya, nggak punya Perez ya. Untuk konstruktor jelas kehajar ini sih kalau dia gedong Red Bull sendirian ini nih konstruktor. Sementara Norris punya Piastri. Atau kebalikannya, Piastri punya Norris. Nah, tinggal 51 poin doang, Din. Dan 51 ya. 51. Udahlah kalau misalnya kayak gini terus akhir musim mah McLaren yang pertama. Kalau tim sih kayaknya kekejar sih. Tim kayaknya kekejar sih ini. Makanya kan Perez di ini banget ya. Beban. Iya sih. Terus pas post interviewnya juga yang pas beres masuk parfirme itu sudah gitu kan masuk ke ruangan gitu kan si para drivernya tuh. Lewis kayak bilang kan ke si Norris, "Weh, pada kenceng-kenceng," katanya. Si Norrisnya malah jawab, "Ya lu kan udah punya mobil yang kenceng 7 tahun yang lalu," katanya. Agak kekanakan ya Norris ya. Kayak ngemulai pertikaian loh ini bos. Tapi yang gue suka dari Piastri tuh dia banyak diem loh, kayak Raikkonen deh. Belum berani. Ya anak kemarin sore jadi belum berani gimana juga. Musim kedua kan ini ya? Musim kedua. Tapi kalau anak kemarin sore terus kemenangan pertama pasti emosional dong, nangis segala macem. Di tim radio dia enggak loh, biasa aja loh. Mungkin ya, karena dikasih. Ya. Tapi kan on pure pace dapat. Atau dikasih nggak dikasih kan di sejarah dihitungnya dia menang ya. Betul. Cuma secara balap kan mungkin kayak udah dikasih nih, ya beda antara yang nyetir kita yang beneran menangin mobil sampai finish gitu. Mungkin beda aja. Ya makanya kayak daily race lu lawannya DRC, E, B, menang nih. Lu biasa aja berarti kan. Tapi menurut gue kalau di antara Norris atau Piastri bakal jadi juara dunia, kata gue Piastri duluan yang juara dunia. Malah Piastri ya? Malah Piastri, gue dukungnya Piastri. Dia lebih oke daripada Norris si Piastri. Menurut gue ya. Dia mulai kena perhitungannya apa tuh Dam? Apakah sebenarnya karena awal tuh Norris masih bagus, cuman entah kenapa ketika si Piastri datang mungkin kena mentalnya kayaknya. Nggak tahu kenapa gue sih mikirnya kayak Norris banyak high profile mistake ya kayaknya ya. Contoh Sochi 2021. Oh. Atau balapan sebelumnya di Austria, terus Silverstone juga tuh. Silverstone juga. Ya betul. Sebentar kali nggak tahu, feeling aja sih menurut gue aja sih. Atau belum dapet bondnya kayak Verstappen kali ya. Coba bandingin deh kalau Verstappen lagi balap tim radio ke race engineer-nya straight to the point gitu kan, nggak banyak omong kayak Norris, banyak kayak orang ngobrol gitu jadinya. Iya sih benar-benar. Menurut gue itu sih. Betul juga. Om Aldi gimana nih? Dari tadi Om Aldi ini doang nih, cuman sewa-sewa. Ya karena aku sebenarnya fansnya Verstappen, cuma ngelihat race-nya. Sama, aku juga suka Verstappen, cuman sekarang kan ada beberapa si Verstappen tuh yang rada terlalu arogan kata gue tuh. Iya. Emang itu juara dunia harus kayak gitu kali. Nah, tapi dia juara dunia kan. Nah, arogan itu yang nggak ada di Norris. Nah, itu dia masalahnya.
Norris coba misalnya tuh dia pas ada tim order enggak lah, dia tetap brengsek sampai finish Iya. udah ngulangi Vettel Atau kan? atau kalau di posisi kemarin itu Verstappen ada di posisi Norris, kira-kira Verstappen ngasih jalan nggak? Nggak Nggak bakal. bakal. Itu Nggak makanya dia, bakal. itu makanya dia juara dunia. Itu makanya dia juara dunia. Itu yang nggak ada di Norris kan? Nah, Makanya kenapa Tapi ngeri Piastri juga mungkin kali si Norris mau ngelanggar gimana kan, takut juga lah kontrak apa, pasti kan itu jadi pertimbangan. ya Verstappen juga punya kontrak kan? Verstappen punya kontrak. Dulu Vettel sama Weber gimana tuh? Nah, Tapi kalau si Vettel kan memang wonder boy-nya si Red Bull. Ya tapi Memang kan di kondisi itu mau dikasih buat udah Weber. diproyekin untuk masa depannya Red Bull kan sama si Verstappen ini, dan memang perform dia juara dunia. Norris kan juga wonder boy-nya McLaren. McLaren. Sekarang udah ada Piastri jadi kelihatan kemana. Norris kan dari driver akademinya McLaren. Piastri kan dari Alpine sebenarnya. Iya sih. Nah, Ya nggak tahu apakah stakeholder penanam saham mereka juga ada permintaan supaya Piastri, udahlah Piastri aja. Kita nggak tahu di belakang radio kayak gimana kan sebenarnya. nggak tahu sih sebenarnya. Coba kayaknya mungkin Kalau McLaren stakeholder nggak sampai segitunya sih. Ya, McLaren cuma pengen fair doang. Cuma Iya. caranya salah. Menurut gue sih gitu ya. Ya pada awalnya kan mereka dibilang lap race, silakan balap. Tapi kenapa di akhir-akhir dibilang dikasih buat Norris, itu kan kayak kontradiktif. Kalau lap race ya udah lap race, berarti kan udah Norris menang, 6 detik lagi gapnya. Aneh juga McLaren. aneh tapi Aneh nyata sih, ya. aneh. Maunya apa gitu kalau mau supaya apa fair lah si Piastri juga menang buat legasinya McLaren, tapi ya championship masih terbuka buat Norris. Ya itu kata Adam tadi kan, terus tiba-tiba di ujung laga selisih 6 poin, nyesal. Nah. Pasti penyesal sih. Misalnya selalu datang di akhir kalau di awal pendaftaran. Betul. DP. Nah, kayak gitu sih. Kalau So soal far, jadi kasih kalau untuk dari 3 orang yang podiumnya deh. Piastri, Norris, Hamilton, untuk ketiga orang tersebut ngasih nilai berapa dari Om Aldi dulu? Hamilton oke lah ya, dia dari bener-bener kondisi yang terpuruk banget itu 8 oke lah menurutku. Norris juga sebenarnya oke kok. Walaupun salah di awal doang, oke lah sama-sama 8, tapi kalau Piastri gila sih emang ya gimana ya? Aku menepiskan kemenangan dia itu ya. Mungkin emang jauh lebih baik Piastri sebenarnya, cuma nggak tahu ya. Karena aku lebih suka Norris ya. Kalau Adam lebih suka Piastri, aku lebih suka Norris sebenarnya. Sama, gue juga suka Norris. Ya 7,5 aja lah, biar lebih rendah daripada Norris. Walaupun bagus ya, secara pace dia emang kenceng di awal stint pertama. Cuma nggak tahu apakah permintaan dia juga di radio, aku nggak ada dengar dia minta supaya dikasih juga sih sebenarnya. Itu sih kalau aku. Bapak Adam gimana? Kalau gue sih Hamilton mungkin 8 kali ya. Di atas Red Bull loh. Tuh. Mercedes. Kalau Piastri sama Norris ini agak berat nih sebenarnya. Bingung emang sebenarnya. Iya. Kalau ngelihatnya performa mereka aja ya sebagai pembalap ya. Ya. Mungkin Norris 9,5, Piastri 8,5 atau 9 lah. Secara performa individu ya. Tapi kalau performa tim McLaren 5 lah kali lah, karena tim ordernya nggak jelas ya. Performa mobil tapi bagus dong. Mobil bagus, tapi kan perform. untuk mengeksekusi suatu balapan kan strategik banyak ya. Betul. Gak hanya tools mobil. Kalau lu Din gimana Din? Gue kasih sama rata semuanya 8,5. Kenapa gitu? Lewis bagus perform di mobil Mercy-nya yang nggak oke-oke banget. Dia defense-nya bagus lah, ya udah nggak heran karena memang 7 kali juara dunia, ya udah pengalaman lah. Norris sama Piastri, yang satu belak, yang satu harus ngalah, jadi ya udahlah sama lah semuanya 8,5. 8,5. Gitu guys. Jadi sekarang mungkin mau coba pindah segmen ke
WSBK gitu. Bentar dulu. Bentar. Kalau Spa kan minggu depan ya balap Spa ya, Ya. Francorchamps ya. Pak. Menurut lu pada top 3 siapa? Prediksi. Ini mah benar-benar tebak-tebakan ini mah. Prediksi aja. Aku lah ya, Verstappen. Prediksi itu kalau udah Norris. lihat free practice, ini mah Enggak, tebak-tebakan. prediksi aja nih, ini. Udahlah. Nah, karena Yang kita bener bisa Nggak lihat apa-apa lah, seru-seruan. Tebakannya bener, yang tebakannya bener tapi dapat pizza ya. Bisa. boleh. Ayo Bener, Bali dulu berarti boleh. bener total ya, Piastri lagi apa? Verstappen, Norris. Mau nyebut Hamilton tapi kok kayak lebih ke Piastri ya. Piastri deh. Jadi siapa? Verstappen, Norris, Piastri. Verstappen, Norris, Piastri. Oke, lu Din. Gua tahun kemarin yang menang siapa ya? Verstappen semua kan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh semua Verstappen. Verstappen, Norris, Lewis. Oke. Jadi Red Bull nih. Ya, Red Bull. Adam gimana, Adam? Norris, Piastri, berani ya. Leclerc. Norris, Piastri, Verstappen. Leclerc. Hmm? Tahun lalu ini ya? Verstappen ke crash. Verstappen ke berapa ya? Keempat lah mungkin atau kelima. Top 5. Tapi di luar podium. Oke. Habis itu summer break ya. Summer break. Kayaknya Oh. summer. Kira-kira Perez ganti siapa? Kalau emang dia harus keluar dari Red Bull di summer break. Wah, ada kemungkinan ya dia keluar di summer break ya? Karena dua balapan dijanjikan atau berapa sih kemarin? Ada rumornya gitu. Dia tetap balap nggak tapi Perez? Atau keluar? Keluar. Nggak pindah ke Visa Cup, FP Cup gitu? Ya, kok nggak tahu. Mungkin aja. Tapi nggak di Red Bull lagi. Kalau memang harus diganti ternyata performanya jelek banget, siapa kira-kira? Ricciardo mungkin ya sih? Di Visa KSF tukeran gitu. Ditukar. Masuk akal. Mungkin masuk akal. Kalau lo Din? Kan udah pasti jelas yang bakal gantiin untuk si Pereznya sih Ricciardo yang paling mungkin ya. Nah, cuma masalahnya si Perez yang kemananya ini masih rada ambigu. Apakah bisa jadi sakit hati juga ya? Bisa jadi kalau sakit hati pindah ke baik lagi gitu ya. Ke Aston Martin nggak mungkin udah ada Alonso sama ini. Saya tengah musim nih. Biar kayaknya bener sih sweeping doang, cuman si Yuki Tsunoda gimana tuh? Dia juga underperformance juga, udah mau di ini. Kemarin dia finish point, Ricciardo. Finish dapat poin. Malah lebih perform Tsunoda sebenarnya daripada Ricciardo. Iya. Kalau kata gue, Ricciardo gantiin Perez, Ricciardo digantiin Lawson, Perez out. Gak balapan di mana-mana. Dia Lawson yang ke Red Bull. Visa KSF gantiin Ricciardo. Perez bakal ngincer seat tahun depan mungkin di Williams atau Alpine mungkin. Karena Ocon keluar ya. Ocon rumornya ke Haas. Tapi ada rumor lagi tau. Apa tuh? Banyak rumor nih sama Adam nih, Din. Banyak. Sering kulik nih. Tahu gak kalau Toyota mau balik ke F1 bareng Haas? Oke, ada infonya. Tapi bareng Haas? Haas. Interesting. Baru rumor doang. Nggak mungkin sih nambah ya? Nggak mungkin nambah tim soalnya ya? Enggak. Dan mungkin kayak technical support aja kali ya. Kayak Ferrari sama Haas, ini Haas sama Toyota gitu. Mungkin ya. Ya kayak Red Bull pakai Honda engine gitu. Belum jelas banget sih kayak gimana ya. Tapi Toyota punya fasilitasnya dan sekarang nggak dipakai buat F1, mereka cuma pakai buat WEC sama rally. Iya.
memang karena dulu juga kan sudah pernah pengalaman turun juga kan tim apa tuh? Tim Aguri apa nih? Aguri mah Honda dulu. Oh iya Aguri Super Suzuki. Super Aguri. TF apa gitu. Toyota F1 Iya, Toyota F1. Kapan terakhir Toyota keluar? 2009 terakhir. Padahal itu lumayan loh budgetnya keluarnya Toyota tuh waktu itu tuh oke Itu banget. kegagalan paling mahal di F1 sih Itu Toyota banyak tuh. loh gelontorin duitnya loh. Padahal resource-nya udah punya lengkap semua lah Toyota. Udah. Tapi waktu itu karena krisis ekonomi juga sih ya tahun segitu ya. Itu bukan yang di Brown GP bukan ya? Bukan ya, itu Honda ya? Itu Honda. Honda ya. Itu Honda. Honda, Brown GP, baru Mercedes itu ya? Betul. Oke. Cukup mengingat sejarah ya kalau F1. Berarti tadi Aldin sama Om Aldi Verstappen ya Verstappen yang menang di Spa ya. di Spa. Ya. Sedangkan gue pilihnya Norris ya. Oke, kita lihat ya. Pokoknya kalau Kita lihat, tiga-tiganya bukan betul, pizza ya. Oke, tiga-tiganya betul pizza ya. Yang dilihat tuh yang menangnya doang atau apa? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kalau yang menang doang mah kita sama, Din. Nggak dapat pizza 2 ntar. Kita lihat siapa yang bakal dapat pizza nih teman-teman. Oke. Itu ya, untuk pembahasan F1 kira-kira ada lagi nggak? Kayaknya udah semua dibahas ya. Oke, sambil kita kulik-kulik dikit Super GT apa ya, Din? Super GT kemarin deh. Om Aldi sama Aldin kan caster kemarin. Betul. Oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu Super GT ini maksudnya kita ngadain balap e-sport Super GT di Gran Turismo ya. Betul. Kalian bisa lihat videonya di live kita sebelum-sebelumnya, ada broadcast ya lengkap dari seri 1 sampai seri terakhir. Roster. Betul, roster. Ayam jantan dong ya. Itu rooster. Nah, serunya di mana nih? Super GT kemarin itu yang paling seru sebenarnya, bukan seru, ini unik ya, itu di GT 100. Karena yang di Super GT 50, kita ngelihat Luke Paikat atau Hasbi itu dominasi banget ya. Dominasi lah itu mah. Itu Grand Slam ya. Dia dari latihan paling cepet, dari quali paling cepet, balapan cepet, fastest lap, udah Grand Slam dang dia mah. Yang jadi mengherankan ya biasa Mang Dio. Bang Dio sudah di biasa GT ya. 100 Ada ya. aja prahara tuh. Mau heran tapi Dio Forlandi gitu. Aku mau kasih cuplikannya cuma nggak sempat motong nih. Mungkin ntar kita bisa isiin dikit kali ya di akhir-akhir cuplikan dari kelas Super GT 50 Mungkin sama 100. ini sih apa kalau kasih komentar dikit. Dia tuh udah bagus. Pertama mungkin karena Honda NSX juga memang cocok di sirkuit itu, akselerasinya udah berapa kali juga kelihatan lah keteteran kan si Theo pakai Nissan. Karena setiap tikungan di Degner tuh apalagi kan si Theo gitu mulu ban belakangnya tuh. Sliding mulu ya. Ya pas masuk pit mungkin si Dio ini ngelihat, wih ternyata lebih hemat nih dia nih. Lebih hemat ternyata, mungkin dia ngisinya sengaja nggak dipenuhin, nggak taunya kekurangan. Tapi kan semua sebenarnya dimulai dari si Krishna yang overcut kan. Kalau nggak ada Krishna kan sebenarnya jauh-jauh aja si Dio dari Theo kan. Bertahan ya. Mana di tikungan 2 terakhir sebelum chicane itu kan Theo sama Krishna itu udah saling deket tapi malah diambil sama Dio kan? Iya. Karena nggak lebar si banyak dramanya ya di Super GT juga. Betul. Lumayan ramai sih dari yang itu juga sama 3-4-5 juga lumayan. Lama apa tuh bisa podium tuh kemarin akhirnya gara-gara Dio Dio kayak biasa ya. Dio menjadi Dio. Dio menjadi Dio. Kehabisan bahan bakar guys itu fatal. Entah tim yang harus disalahkan tapi kalau balap sih dianya yang salah ya. Kalau secara umum mah tim tim strategisnya. Tapi kemarin kan by request dari driver ya. Jadi ya Dio emang dia salah mulu sih kayaknya ya. Infonya buang sial kayaknya di TGR ya. Kita lihat aja di TGR juga nanti.
Oke, ntar lah kita kasih cuplikannya sama teman-teman nih biar tahu gimana serunya Super GT, Republic of Speed Super GT ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita di motorsport roda 4 ya. Roda Kita 4. nanti bakal bahas WSBK. Buat teman-teman yang mau tahu info-info atau obrolan kita selanjutnya bisa subscribe, like, dan komen agar kita tetap terus berkreasi ya Betul. di podcast ini. Kita terus Betul. ngobrol. Kalau ya kalian juga kalau misalnya mau kita nge-review apa atau nge-review ngomen apa atau enggak apa tinggal tulis di kolom komentar aja. Tuh. Oke, berarti kita tutup aja untuk segmen F1 ini. segmen F1 ini. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa tadi kata Adam, like, comment, subscribe, komen, maunya apa. Share. Thank you banget buat Robas App dan juga PHD PHD. yang sudah dukung kita terus. Oke, thank you, bye-bye. Saya Aldi, pamit. Ciao guys. Ciao Bella. Dadah, bye-bye. Oke. Lights out and away we go. Lupa ikat start yang cukup baik. Gibran bisa 51 tapi di lap keempat dia turun di 54 second. Menunjukkan berarti lupa ikat memang udah netun nih sama mobil dan juga tracknya Bung Aldi. Nah, udah nyaman. Nyaman Semriwing. banget. Cocok banget sudah sama mobil dan juga tracknya. Itu udah nyatu kali ya. Jadi tikung Garis terakhir. finish line. Lupa ikat. Sudah Win dikibarkan. here. Lupa ikat. Luar biasa. Lights out and away we go. Biasa dari seorang Krishna mengubah sedikit pace balap di antara kedua pembalap antara Theo dan juga Dio ini Masih berada di dalam menuju 130R cukup berbahaya. Dio Forlandi sedikit mengerem dari dalam. Dio Forlandi mengambil pemimpin. Nih udah tinggal nunggu waktunya aja ini Bung Aldi. Tinggal menunggu waktu. Tampaknya Dio Ini sudah akan sangat mulai amat seru Bung menggunakan Ali ini. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Theo akan masuk dari dalam Bung Ali? lihat Benaya Theo apa dari sisi dalam Benaya Theo switchback Benaya dan Theo seorang Dio masuk, Forlandi tidak mampu karena Dio Forlandi kehabisan bahan bakar Aldin. Apa yang terjadi sekali Dio saya Forlandi begitu saja Dio melepaskan Forlandi kemenangan mundur nampaknya Bung Ali. pada Benaya Theo dan juga Nico Falah mengambil posisi kedua. Tati Benaya nampaknya. Theo Benaya Theo finish, Nico Pala Disusul kedua. Nico Kita lihat di Pala. belakang Bung Aldi. Apakah El Mapa akan mendapatkan podium perdananya Bung Aldi? Kita lihat apakah El Kita Mapa lihat mampu apakah El mendapatkan Mapa akan podium mendapatkan ketiga. podium perdananya. Apakah El Mapa kita lihat teman-teman El Mapa semua. kita lihat. Wow, El nampaknya Mapa mampu mengambil posisi ketiga, mendapatkan luar biasa podium. Mapa. Gila sekali nih. Seorang Wow. Dio Forlandi melakukan kesalahan. Balapan yang sangat amat tidak bisa diprediksi Bung Aldi.